wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'da. Yang terhormat kepada Bapak Haji Khairul Anam selaku Kepala Sekolah serta guru-guru yang saya hormati dan saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di aula untuk mendukung aula Barokah untuk mendukung diseminasi CGP Angkatan 9 dari Bu Rizky Anggrani Sudibyo SPD dengan judul Budaya Positif menyebarkan pemahaman dan penerapan di dalam lingkungan belajar di kelas. Apa itu budaya positif dan sebagainya akan diterangkan nanti lebih jauh oleh Ibu Rizky. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita membaca aula ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Haji Khairul Anam. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namanya Ibu Rizky Anggrani sebagai CGP Guru Penggerak Angkatan 9 dari lembaga kita SDMP Negeri Badian. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang aula Barokah ini dalam rangka diseminasi materi CGP yang disampaikan oleh Bu Rizky nanti, yaitu positif, budaya positif yang harus kita lakukan setiap hari. Ini nanti tolong katakanlah bahasa agamanya diamalkan setiap hari, ya, dibiasakan. Dan saya perlu diketahui bahwa guru penggerak ini sekarang ini telah digembor-gemborkan adalah salah satu syarat mutlak sebagai kepala sekolah, ya. Utamanya pada Guru Rizky ini sebagai awal pembuka, mudah-mudahan yang lainnya dapat lantaran Guru Rizky ini semuanya dapat motivasi. Mudah-mudahan juga banyak yang kami sebagai guru penggerak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Anam yang sudah memberikan sambutannya. Yang intinya adalah kita berharap setelah diseminasi ini teman-teman bisa menerapkan budaya positif di kelas masing-masing dengan cara-cara sendiri, ya, dengan cara-cara yang khas di kelasnya masing-masing. Baik, selanjutnya langsung ke Bu Rizky selaku materinya. Kepada Ibu Rizky dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan ini kita bertemu lagi dengan saya, Rizky Anggrani Sudibyo, di serangkaian acara program Guru Penggerak. Dan di kesempatan ini adalah acara diseminasi dari materi budaya positif di modul 1.4. Begitu. Sebelum kita belajar tentang budaya positif, sebelum menerima materi biasanya kita pretest. Pretest dulu. Tapi pretestnya kita pakai permainan, Bapak Ibu. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan
dengan membuka Google di gadgetnya masing-masing. Buka Google, lalu diketik ini kahot.it. Pas ya, ini Pak Anam karena menyerah ya Pak ya. Mulai ya. Masing-masing soal waktunya hanya 10 detik. Yang dipencet jawaban yang benar ya. Bisa jadi. Apa ini? Ada 5 orang menjawab benar, 2 salah, 1 salah. Next, oke? Wah keren. Untuk salah pertama pemenangnya Michael. Oke, next. Benar atau salah? Benar. Budaya positif muncul secara otomatis. Kurang cepat nih, hanya 8 orang yang menjawab ya. Kecepatan tergantung sinyal, bukan tergantung orang. Juara pertama masih Michael, keren. Michael orang mana ini ya? Yang termasuk nilai-nilai kebajikan kecuali. Kecuali berarti yang salah. 720 pira apa? 4 orang yang benar. Siapakah pemenangnya? Tetap Michael. Next. Udah lewat tapi bunyi. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Hanya 5 orang yang menjawab. Tetap Michael. Bakul manuk naik ya, jadi 5 besar. Keren. Lanjut soal kelima. Kebutuhan dasar manusia ada 5 kecuali. Siapakah pemenangnya? Tetap Michael. Siapa sih Michael ini ya? Berdasarkan teori kontrol Dr. William Blazer Bosoni berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Benar atau salah? Imbang ya, 5 benar 4 salah. Lanjut, wih Evi Choi naik. Oke, jadi juara 2. Lanjut lagi, benar atau salah? Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tujuh orang betul, keren. Nih Ahmad naik. Guru harus melakukan posisi kontrol titik-titik untuk menyikapi permasalahan. Tidak ada yang betul ya. Ternyata tidak ada yang betul. Lanjut. Tetap Michael. Benar atau salah? Sama dengan aturan kelas. Keyakinan kelas sama dengan aturan kelas.
jadi juara. Lanjut. Segitiga restitusi baik untuk dilakukan saat menghadapi suatu permasalahan siswa. Waktu kelas mana ya? Empat orang menjawab benar, lumayan. Jawab betul ya. Oh tetap ya, posisi bertahan. Soal ke-11. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Adalah pertanyaan segitiga restitusi di tahapan validasi tindakan sebagai 3 orang benar lumayan. Michael nih. Soal ke-12. Langkah segitiga restitusi tidak harus dilakukan secara kaku dan urut, ya atau tidak? Enggak. 5 orang menjawab benar. Hanumers naik menyusul Michael di atas. Lanjut soal ke-13. Disiplin positif muncul dengan motivasi titik. Tidak hilang dari bolong. 4 orang menjawab benar. Muncul dengan motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri. Tidak. Ternyata posisi bertahan. Soal 14. Mana logo SDLP Badean? Ini tambah cuaca ya. Enam orang. Ada yang menjawab salah ya. Waduh, ini logo kita sendiri padahal. Posisi bertahan. Soal terakhir. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama dari tujuh orang menjawab betul. Keren sekali. Siapakah pemenangnya? Evin Joy di posisi ketiga. Hanumers di posisi kedua dan pemenangnya adalah Michael. Siapakah Michael? Tidak ada, hanya juara 1 dan 3. Oh. Tidak boleh asal klaim dia. Untuk juara 1, 2, 3 mungkin bisa ambil ini ya. Ada sedikit. Siapa pemenangnya? Michael, siapa Michael ya? Oh. Ternyata Michael Pak Mustafa. Michael kok akad jenenge. Evi Coy. Hanum siapa? Aku juara apa? Aku doang enak. Dapat apa ya? Evi Coy dapat apa ya? Oh, Floridina juga. Nah, Michaelnya dapat apa ya, Michael? Enggak. Oke. Terima kasih. Jadi itu tritas kita hari ini ya. Ternyata ada beberapa yang menjawab salah dan ada juga yang menjawab betul. Oke, lanjut di materi. Kita hari ini berbicara tentang budaya positif. Ini materi yang saya dapatkan di
guru penggerak di modul 1.4. Oke, konsep inti budaya positif itu ada beberapa macam ini. Ya, budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Makanan apa ini? Begitu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita garis bawahi dulu, berdiferensiasi itu apa ya? Ada yang tahu? Berbeda-beda, betul. Lalu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 9. 6. Nama bukan bunyi amat, ternyata ada 6. Lanjut di materi berikutnya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini kita berilusi bahwa guru itu mengontrol muridnya. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terus respon teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Dan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Makna disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang
diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, tadi disinggung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh tentang nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dalam teori disebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, penguasaan, lalu kebebasan, dan yang terakhir, kesenangan. Bertahan hidup ada hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu untuk kasih sayang dan rasa terima kasih seperti rasa diterima, rasa dipedulikan, dan lain-lain. Untuk penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, bisa memimpin, dan sebagainya. Untuk kebebasan, mandiri, dapat menentukan pilihan, dan lain-lainnya. Untuk yang kesenangan seperti bermain, kebutuhan akan humor, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku ekstrinsik ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada kaitannya tadi ya. Ada 3 macam. Yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan pada pemilihan hukumannya. Bersifat satu arah, jadi hanya guru. Lalu hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi sifatnya terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Motivasi internal atau dari dalam dirinya sendiri adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk mewujudkan adanya motivasi internal tadi, kita hendaknya menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5 seperti yang di kuis tadi ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, posisi kontrol yang ideal adalah posisi kontrol manajer.
Guru dan murid di sini sama-sama meyakini keyakinan kelas dan bertanggung jawab pada keyakinan tersebut. Guru mengacu pada restitusi sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai teman. Contohnya kalimatnya begini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini saja. Gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu contoh kalimat posisi kontrol guru sebagai teman. Untuk yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi yang ditekankan adalah setiap perbuatan ada konsekuensinya. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum, ini contohnya anak terlambat, lalu kamu terlambat, hormat pada bendera selama 1 jam. Di sini kan anak tidak tahu menahu tentang tiba-tiba kok saya disuruh hormat, begitu ya. Seperti yang dinyatakan di keterangannya tadi. Lalu yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi guru menggiring anak untuk merasa bersalah pada dirinya sendiri. Dan ini yang paling ideal, posisi kontrol sebagai manajer. Contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Di sini ada proses validasi kesalahan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak ditawarkan untuk menciptakan solusinya sendiri. Ini tebak-tebakan lagi. Contoh kalimatnya, monggo ditentukan. Ini termasuk yang menghukum, posisi kontrol teman, pembuat merasa bersalah, atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang apa? Ya, membuat merasa bersalah, betul. Keren. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Pak Michael? Oke, posisi kontrol guru sebagai manajer, betul. Karena di sini menawarkan anak untuk memecahkan sendiri permasalahannya. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Betul, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, gitu ya. Pemantau, karena apa yang ditekankan? Konsekuensi. Sekarang kita membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Sebelumnya di sini kita perlu ketahui dulu pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah di sini dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kepada siswa. Nah, seperti yang di kuis tadi ya, langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah melakukannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing.
bahkan tanpa mengetahui teori restitusi. Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini seringkali bahkan sudah kita lakukan sebelum kita mengenal si segitiga restitusi ini. Ini contoh kalimat-kalimat ketika kita menjalankan dialog segitiga restitusi. Untuk yang pertama, di tahap menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat-kalimatnya antara lain, berbuat salah itu wajar ya nak, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, atau kamu berhak merasa begitu. Di tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Beberapa contoh kalimatnya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, contohnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan di tahap terakhir, yaitu menanyakan tentang keyakinannya. Beberapa contoh kalimatnya. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita. Jadi setiap ada permasalahan dikembalikan lagi ke anak untuk diingatkan lagi keyakinan kelasnya itu apa. Tuh. Berikutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Contoh ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi tadi misalnya di tahapan segitiga restitusi, setiap kita menangani permasalahan harus menstabilkan dulu identitas si anak. Contohnya misalnya anaknya terlambat, jadi di ini dulu ya. Ya bapak ibu juga pernah terlambat, tidak apa-apa. Ini contoh idealnya, tidak apa-apa. Lalu yang kedua, divalidasi dulu kesalahannya. Namun jam masuk kita jam 7, ketika kamu datang jam setengah 8 berarti sudah terlambat. Dan dimunculkan lagi keyakinannya seperti apa. Boleh tidak kita terlambat? Maka si anak akan mengingat-ingat lagi keyakinannya. Oh tidak boleh bu, begitu. Lalu diberikan solusi. Besok harus seperti apa? Jadi gurunya yang menggiring si anak, tapi jawabannya tetap dari si anak itu sendiri. Namun ya lagi-lagi seperti yang kemarin di diskusi ruang kolaborasi, ketika ditanya di SLB bagaimana, ya saya menjawab sesuai situasi dan kondisi anaknya. Karena tidak semua anak bisa digiring ya, kadang kita harus diberikan pemantik dulu baru anaknya oh iya bu, gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya, karena di sini saya bukan merasa bisa atau paling menguasai, tapi hanya berbagi materi yang saya dapatkan. Jadi saya mohon untuk tanggapannya atau kita berdiskusi bersama apabila ada permasalahan, namun bukan pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak Mustafa ya. Baik Bapak Ibu, adakah yang mau berpendapat tentang kegiatan budaya positif di kelas? Menanggapi Itu tadi. Apa ya? Kalau di saya paling saya ini karena junior ya, pasti yang seniornya yang lebih mumpuni ya. Kalau di kelas saya ini ya karena itu beda itu memang cara saya bukan. Dulu pernah saya teraksi waktu di kelas atas gitu ya. Kalau belum waktunya pulang memang nggak saya pulangkan, mau dia ngamuk mau dia apa, karena
belum waktunya pulang, saya pulang lagi. Nah, dan dari situ akhirnya mulai perlahan dia agak patuh. Terus karena waktu itu saya hamil, dan dia kalau ngamuk seperti itu ya menjadi, dan saya takut dengan kondisi itu. Dia tidak menutup kemungkinan meskipun kita juga mementingkan murid, tapi diri kita juga nomor satu, kesehatan nyawa juga nomor satu ya, kesehatan mental juga nomor satu. Jadinya akhirnya sekarang saya terapkan kegiatan itu dengan cara didiamkan. Dia agak mulai mengerti. Ketika dia memang mentok ya, kan memukul, suka memukul, bicaranya dengan nada kasar, dengan ya seperti itulah mungkin yang di kelas saya boleh Buni Ahmad paham. Itu mulai dari kita mengikuti kerasnya dia sampai kita disabari tingkat sabar sampai akhirnya caranya didiamkan yang agak ngena. Itu agak ngena ya, tapi terkadang dia juga meskipun didiamkan ya sudah itu namanya berat ya belok bagaimana lo belok. Nah itu mungkin kalau sedikit berat untuk anak B, karena anak B ini saya rasa mampu diajak komunikasi. Jadi kalau untuk masalah lebih kalau untuk anak B hubungan fisik itu tidak pernah saya lakukan ya, mungkin hanya ekspresi gitu, ekspresi sama ya saya main ekspresi, memang saya main ekspresi sama apa ya, lebih ke sebab akibat. Jadi misal Farel kalau ngamuan kan ya, Karin itu ngamuan kayak begitu. Jadi kalau misal ada saya ngamuan, saya selesaikan saat itu supaya besok-besoknya nggak terlalu panjang. Cuman ya namanya anak-anak tetap aja begitu. Cuman ya sebisa mungkin kita minimalisir lah. Itu mungkin ya. Apalagi ya kalau untuk budaya-budaya yang lain ya mungkin ini ya, untuk kalau saya dengan Pak Mustafa kan memang anaknya dengan hambatan intelektual. Kadang kita untuk menerapkan segitiga restitusi tadi, lalu untuk posisi control manager kita agak kesusahan ya, karena anaknya harus dituntun dulu untuk tahu keyakinan kelasnya. Kalau di anak dengan tunarungu bagaimana, mungkin bisa disaringkan? Kalau kelas saya ini kan campuran ya, tunarungu plus C karena ketitipan gerak ini yang ada di sana kemari. Kalau untuk menerapkan keyakinan kelas, tata tertib kelas, sudah kalau setiap hari mungkin ya jadwal piket, saya buat jadwal piket, jadi anak-anak ini tahu tentang jadwalnya dia. Nanti bagian menulis hari, tanggal. Setiap hari juga saya terapkan hari ini hari apa, tanggal berapa, besok hari apa, kemarin hari apa, supaya anak ini minimal nggak bingung ketika ditanyai orang lain, dan dia minimal tahu lah hari ini hari apa. Gitu. Masa sekian lama nggak tahu hari ya. Nah, terus kalau setelah pengenalan hari, kesepakatannya begini kalau di kelas saya. Misal Karel ngamuan, ya sudah saya biarkan, saya ke Aldi ke yang lain. Lama-kelamaan dia akan merasa lama-kelamaan dia akan merasa Anak bisa memvalidasi kesalahannya gitu ya. Lama-kelamaan dia betul merasa nggak dianggap gitu. Jadinya saya perlahan-lahan akhirnya masuk ke Farel, akhirnya bisa perlahan masuk ke Karin. Cuma nggak setiap hari seperti itu karena moodnya anaknya berubah-ubah. Saya yang ngikuti moodnya akhirnya, bukan anak yang ngikuti mood kita ngikuti mood anak supaya apa yang kita sampaikan masuk. Kalau di kelas saya begitu rata-rata. Mungkin guru-guru yang lain lebih senior menerima. Benar. Tuh cantik. Ini kalau selalu suka begini ya. Sudah ya, sudah. Kalau di kelas saya kan memang kelas gabungan ya, ada Bu Mika yang tuna hambatan pendengaran, di kelasnya Buni. Kalau di kelasnya Buni juga hambatan intelektual. Nah di kelas saya itu Campur. intelektual. Sebetulnya saya kan dalam kelas rendah ya, kelas 1. Kemudian ada titipan Anissa ini cenderung
ratu kan, jadi paling besar di antara teman-temannya. Kemudian jika suatu ketika suatu ketika itu istilahnya Anissa menunjukkan bahwa ini saya ratu, jadi apa-apa itu saya yang berkuasa. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, akhirnya saya memberikan peranan bahwa memang Mbak Nisa ini ratu. Nah, kalau ratu Mbak Nisa kan cantik, hanya saya puji, saya alam, akhirnya mau dia istilahnya mengalah kepada adik-adiknya, entah itu mulai dari mainan, buku, menggoda. Nah, ini kalau sudah cara seperti yang saya lakukan, itu Anissa mau jadi saya harus mulai mempelajari Anissa dengan adik-adiknya yang lain. Padahal kan yang namanya Indah, namanya Rizky, itu sama kan beda ya, satunya bisa ngomong, satunya tidak bisa ngomong gitu loh. Jadi istilahnya kalau diomongin itu ngerti, yang satunya terdiman. Pokoknya semua punya saya, pokoknya yang saya pegang tidak boleh dipegang yang lain. Nah itu kadang-kadang saya bingung. Mungkin teman-teman ada teknik yang membuat saya seperti menang lah di antara guru-guru betulan gitu loh. Cuma saya pernah memperlakukan anak sebagai ratu. Ya mungkin ini juga sharing ya, juga saya mungkin teman-teman punya metode, punya trik, mungkin saya dikasih gitu loh ya. Terima kasih. Satu lagi mungkin ya. Karena tadi Tunarungu sudah hambatan intelektual. Sebenarnya saya kepengen tahu dari yang kelas autis. Ya, yang mengajar autis kebetulan Bapak Adit. Mungkin bisa di-sharingkan bagaimana cara Bapak dalam menanggapi masalah anak yang mempunyai masalah. Bisakah diterapkan segitiga restitusi tadi dengan posisi kontrol manajer? Karena dari cerita teman-teman, untuk yang hambatan intelektual agak susah ya. Kita lebih ke pemantau dengan adanya konsekuensi seperti itu ya Bu ya. Anak memang cenderung selalu dituntut. Mungkin yang Tunarungu sudah agak bisa ya untuk memvalidasi tindakan salahnya. Kalau antar itu satu kayaknya tuh. Biasa. Kalau antar tuh kayaknya udah bisa dikontrol dari awal ya, sudah baru masuk ini suruh gambar sampai selesai, sampai pulang, sampai dia minta pulang. Di manajernya antar. Ya apa? Ini ada diturutin dia terus kayak ngantung gitu kan. Ya apa ya? Baik, saya menambahkan sedikit ya Bu Rizky. Kayaknya kalau untuk menangani anak autis ini, Bu Rizky ini lebih kompeten saya rasa daripada yang lain, karena sudah ada buktinya ya. Murid-murid yang terdahulu seperti Wira bisa terkontrol. Terus siapa lagi yang pernah ditangani? Kalau Atar Bu Wuri ya. Tapi saya rasa kalau untuk autis memang yang lebih berkuasa itu seharusnya gurunya, ya. Karena untuk menimbulkan pembiasaan yang baik untuk anak autis, gurunya harus lebih kompeten untuk memanajeri muridnya. Jadi mungkin pembiasaan yang baik bisa diterapkan untuk adik. Tapi sulitnya yaitu kalau sudah tidak mau mogok, ya tantrum atau mogok. Memang tidak bisa sekaligus. Terus intinya dari yang disampaikan Bu Mika, Bu Ena, intinya untuk hukuman, kemudian reward itu tergantung dengan anaknya masing-masing ya. Tidak semua murid menerima hukuman yang sama, menerima reward yang sama. Imbalan ya hadiah yang sama, tidak sama satu sama lain muridnya karena kemampuannya beda, kemudian fisiknya juga beda, kondisi beda, kemampuannya beda. Pokoknya dalam lingkungan kita ini kan beda-beda. Jadi tidak bisa kita satu kelas hukumannya ini sama semua, tidak bisa.
Kemudian satu yang saya sampaikan di kelas saya Rizky, mulai kapan hari saya coba untuk menanamkan 5S dulu ya. Salam, apa lagi? Salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Itu mungkin lebih ke itu ya, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Termasuk ya. keyakinan kelas. Ya. Bukan aturan kelas, cuma keyakinan kelas. Bagaimana cara duduk yang baik, memberikan buku yang betul pada guru. Kadang ada anak-anak pakai tangan kiri. Nah ya. Kemudian masuk kelas tidak saling. Gitu. Hanya itu pembiasaan, ya, pembiasaan. Mungkin itu saja yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih. Saya sekali lagi koordinator di sini, terima kasih guru-guru semuanya Pak. Tepuk tangan untuk guru-guru. Lagunya dinyanyikan lagi. Nanti guru SMP pakai seru-seru. Dan saya sangat salut sekali, memang itulah menangani anak-anak ABK. Intinya guru kelas itu memang harus namanya bisnis ya, harus ternya masing-masing anak, dan pelayanan tidak harus homogen, harus heterogen. Nah, karena di sini pemegang guru kelas tiap tahun insya Allah berbeda, lain dengan zaman saya. Itu kebanyakan terus, nah akhirnya menyatu. Nah, oleh karena itu yang disampaikan semua guru tadi benar semua, ya. Jadi harus tahu karakter masing-masing. Cuma saya berpesan, utamanya anak B, jangan sampai kita memberi isyarat yang salah. Pengalaman yang mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya atas sopir mau kemarin. Cara yang salah mengakibatkan fatal untuk apa sendiri. Ya untung ada saya dan sama ibu yang bisa dihasilkan, hampir kecekik, hampir sampai itu apa? Salah isyarat maunya moderni. Memang ada anak, kalau bahasa itu memang saya fokuskan cocok untuk anak yang C yang makan, itu cocok. Seperti Roy itu ya, seperti itu cocok. Rama, nah itu cocok. Ya, jadi ini perlu karakter masing-masing. Ya, anak bahkan dulu waktu zaman saya itu saya cari siapa yang berbosan itu tidak ada di sini, sulit. Ya, anak tunalaras itu perlu ada visi-visi yang sangat ditakuti. Bahkan saya itu pernah mengajar satunya ingin ditakuti, suka mencuri, keras, bahkan kalau tidak dipukul itu tidak takut. Satunya suara keras saja ngeblak, namanya Harsono. Satunya namanya Andi waktu itu, saya ingat. Satu kelas, satunya tidak bisa suara keras, satunya harus keras. Akhirnya kalau saya marah-marah itu yang namanya Harsono saya suruh keluar dulu main. Ya, karena mungkin dua tahu Harsono itu sekarang mungkin dengan sekeras sedikit geblak, tahu wajahnya sedikit di kaca geblak. Namanya Riswandi, masya Allah, bukan Riswandi, Andi itu memang suka mencuri dan harus diberi motivasi baru dia mau memimpin. Waktu itu kan ada kalau zaman dia itu dulu ikut apa namanya gerak jalan lomba, ikut karnaval ikut. Saya suruh jadi pemimpin, mesti ikut mau. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru juga. Ternyata budaya positif itu sudah mulai kita terapkan di kelas tanpa kita sadari. Ya. Dan budaya positif bisa diwujudkan jika kita saling berkolaborasi antara guru satu dengan yang lainnya, antara guru dengan orang tua,
berikut juga komite dan juga lingkungan sekitar kita. Dan lalu segitiga restitusi juga sudah kita terapkan, bisa hanya 2 tahapannya ataupun 3 tahapannya di kelas ketika menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh anak tanpa kita sadari. Setelah kita mengetahui materinya, diharapkan kita lebih paham dan selalu menerapkan segitiga restitusi untuk menanggapi tindakan salah anak-anak didik kita. Dan PR kita, saya catat, PR kita menurut slide yang tadi saya paparkan adalah menumbuhkan motivasi dari diri anak sendiri secara intrinsik gitu ya, jadi bukan secara ekstrinsi. Namun caranya kembali lagi sesuai situasi dan kondisi bagaimana kelas kita dan anak didik kita. Kadang bisa kita menjadi posisi guru sebagai pemantau, posisi guru sebagai teman, dan syukur-syukur alhamdulillah jika besok kita dapat menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Mungkin itu yang saya sampaikan di kegiatan diseminasi ini. Apabila ada salah dan disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Michael Mustafa. Mari kita beri tepuk tangan apresiasi kepada Bu Rizky. Ya. Yang jawab tadi Bu Mika, Bu Novi dan Bu Erna. Lagi. Hadiah. Jadi orang puasa nih. Sering bikin batok. Kalau sedikit enggak. Ini sedang. Menyanyikan lagu penuh sebagai penutup ya. Kita menyanyikan lagu Yel kita sama-sama. Oh, apa itu? Ini sejak. Oh, cuci tangan. Oh, besar tuh katanya. Bu Yana, dapat tolong Bu Ini Yana. sedang. Baik, kita tutup dengan yel-yel bersama-sama. 1, 2, 3. BLBL 1, 2, 3. SDLB sekolah. SDLB yang favoritku. SDLB yang gurunya satu seru. SDLB yang nomor 1. SDLB yang bisa. Yes. Oh yes. Kira-kira saya nggak bisa ternyata. 1, 2, 3. SDLB sekolahku. SDLB